Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Di Villagers atau The Ordinary People, bagaimana jadinya tangan besi yang mantan juara tinju terpaksa pindah ke kota kecil untuk menjadi guru di SMA khusus wanita. Ikuti petualangan Babang Donli yang tak sengaja terlibat di kasus hilangnya seorang murid wanita. Banyak twist dan misteri yang terjadi di kota kecil ini. Dibintangi oleh babang kita Ma Dong Sok, Kim Saeron, Lee Sang Yop, dan Shin Se-wi. Sebelum mulai kita bumper dulu. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis berpakaian lusuh, wajahnya pucat habis menangis, yang sedang berjalan sendirian di atas jembatan. Lalu sebuah mobil tiba-tiba datang menjemput dan membawa gadis ini. Seorang pria yang bernama Yok Gi-chol, babang kita semua, sedang berjalan ke suatu tempat. Nah, si babang kita ini adalah mantan juara tinju di Korea Selatan, yang sudah pensiun dan profesinya sekarang menjadi pelatih tinju. Orang-orang yang berkumpul ini adalah para petinggi Persatuan Tinju Amatir di Korea. Gi-chol datang. Dari mukanya kelihatan babang kita marah. Meletakkan pialanya, dia berkata, muridnya tak perlu piala ini karena dia curangi. Pelatih yang merasa disindir marah. Terjadilah pertengkaran dan sebuah pukulan mendarat telak. Kehidupan Gi-chol harus terus berlanjut. Pria yang dipukulnya adalah wakil ketua Asosiasi Tinju Amatir. Lisensi kepelatihannya dicabut sementara. Dia ditolong oleh adiknya yang mempunyai kenalan di kota kecil Kochun. Mereka membutuhkan guru olahraga segera. Berangkatlah Gi-chol sambil diomeli oleh adiknya di telepon. Dia jangan sampai membuat masalah di tempat yang baru ini. Ketika sudah dekat ke kota, bannya bocor. Dia menelpon derek untuk mengangkut mobilnya. Sambil menunggu, dia melihat ada poster seorang gadis hilang bernama Han Soo-yeon yang ditempel di sana. Kota kecil Kochun sepertinya akan mengadakan pemilu pemilihan wali kota karena banyaknya spanduk dan parade yang mendukung para calon wali kota. Lalu dia menelpon seorang pria yang bernama Dong-su kenalannya. Dia sudah sampai. Gi-chol tak sengaja melihat seorang gadis dibully oleh beberapa orang yang lain. Gi-chol yang tak tahan melihat itu pun langsung mencoba untuk memisahkan mereka. Jangan berkelahi dan mengusir mereka pulang. Tapi di sini justru Gi-chol yang malah diusir oleh mereka. Dan salah satu gadis ini bernama Gang Yujin. Ternyata gadis inilah penempel poster gadis hilang. Dia mengancam para pembuli ini. Jika mereka terlibat dengan hilangnya sahabatnya, dia akan membalasnya, lalu pergi dari sana. Pria bernama Dong-su datang. Pemuda ini adalah mantan murid tinjunya di Seoul. Dan sekarang dia telah menjadi polisi patroli di kota Kochun. Dong-su pun mengantar Gi-chol pulang ke tempat barunya. Yujin ini adalah seorang pelajar SMA. Beberapa hari yang lalu, gadis yang di awal film yang ternyata adalah sahabatnya Yujin yang bernama Han Soo-yeon tiba-tiba menghilang dan sudah 1 minggu tak pulang-pulang. Soo-yeon tinggal berdua saja dengan neneknya setelah kedua orang tuanya meninggal. Yujin yang telah melaporkan semua kasus ini kepada polisi belum mendapatkan perkembangan apapun. Yujin melihat kamar sahabatnya yang kosong. Dia mengenang Soo-yeon yang sangat suka menggambar dan selalu ceria setiap harinya. Dia melihat kartu nama. Itu adalah Bar Janus, tempat Soo-yeon bekerja paruh waktu. Dia menghilang setelah pergi bekerja malam itu. Ketika sedang berlatih di tempat kos barunya, Gi-chol tak sengaja melihat seorang gadis dibawa paksa oleh sebuah mobil. Pria ini bernama Gwa Byung-do. Inilah pimpinan Bar Janus, tempat Soo-yeon, gadis yang hilang bekerja. Ternyata gadis yang dilihat oleh Gi-chol tadi adalah gadis PSK yang melarikan diri dari bar. Anak buahnya melaporkan. Si anak baru yang lari telah ditangkap. Di malam harinya, saat Yujin akan keluar untuk naik bus menuju rumahnya, tiba-tiba ada seorang pria tak dikenal mengikutinya dari belakang. Untunglah bus datang, dan gadis ini cepat-cepat naik ke bus. Ini adalah SMA khusus wanita, SMA Konghwa. Hari ini adalah hari pertama Gi-chol bekerja. Dia dibriefing oleh kepala sekolah Dong. Dia akan bertugas sebagai guru olahraga sekaligus kepala kesiswaan. Tugasnya selain mengajar adalah menagih biaya SPP bulanan para siswa. Tak seperti yang dijanjikan adiknya. Tapi Gi-chol itu merasa tak masalah. Yang penting dia bekerja dulu. 예, 열심히 하겠습니다.
Dia diperkenalkan ke majelis guru yang lain yang ada di ruangan itu. Dia mendapatkan tempat duduk. Di sebelahnya adalah seorang guru pria populer yang bernama Kim Ji-song. Orang ini tak terlalu peduli kepadanya. Saat menjalankan tugasnya, Gi-chol tak sengaja menabrak para siswi. Makin dicap anehlah guru olahraga yang baru. Salah seorang guru senior memberi nasihat kepadanya. Sangat sulit menagih kepada murid. Dia memberikan tip. Waktu terbaik untuk menagih uang SPP ketika para murid berkumpul di kantin. Dia langsung menuju ke kantin untuk menagih SPP murid. Mulailah Gi-chol menanyai para murid yang belum membayar SPP. Sambutan mereka sangat dingin dan tak acuh kepadanya. Dan Gi-chol mendapatkan makian karena mengganggu aktivitas makan siang mereka. Di sanalah kali pertama Gi-chol bertemu dengan kepala yayasan sekolah ini, Kim Gi-tae. Dia diperkenalkan oleh Kepala Dong sebagai kepala kesiswaan yang baru sekaligus guru olahraga. Yujin yang ada di sana berbincang dengan temannya. Guru olahraga yang baru lebih mirip seorang gangster. Gi-chol melihat Yujin dan segera memeriksa daftarnya. Murid ini juga belum membayar. Dia segera mengejar dan langsung menagih uang SPP dan menyebutkan total yang harus dibayar Yujin. Gadis ini dengan ketus menjawab, dia akan segera membayar. Lalu dia menanyakan tentang gadis yang bernama Suyon, yang satu kelas dengannya. Dia belum membayar selama setahun. Dia tak pernah masuk sekolah. Apakah dia kabur dari rumah? Tapi Yujin langsung memarahinya. Dia tak tahu apa-apa. Apalagi saat masuk ke ruangan guru. Gi-chol melihat Yujin bertengkar dengan guru BP perempuan. Dia dimarahi karena menempelkan poster Suyon yang hilang sembarangan di sekolah. Saat Gi-chol akan ke toilet, dia melihat seorang guru pria yang keluar dari toilet wanita. Dan di sana dia melihat Yujin memanjat pagar dan bolos dari sekolah. Saat di toilet, dia kembali bertemu dengan guru senior. Kembali orang ini memberi saran. Ada bank di dekat sekolah, banyak murid merokok di sana. Dan dia bisa menagih uang sekolah ke rumah para murid. Selesai berkeliling, Gi-chol jalan-jalan di pusat kota Kochun. Yujin yang sedang berkeliling menempelkan brosur tak sengaja melihat Gi-chol bermain mesin capitan boneka. Mungkin dia heran, ada orang berwajah garang mirip gangster tapi suka boneka. Oke. Setelah main capitan boneka, Gi-chol kemudian melihat sebuah kampanye wali kota di sana. Dan calonnya adalah ketua Gin, pemilik dari sekolah tempat Gi-chol ini bekerja. Tak sengaja Gi-chol melihat Yujin yang seperti sedang mencari sesuatu. Dan benar saja, Yujin sedang mencari bar Janus, tempat sahabatnya Suyon bekerja. Gi-chol yang melihat itu pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Yujin memeriksa tempat itu. Beberapa orang yang menyeramkan memergokinya. Yujin gak peduli, menanyakan apakah orang-orang ini mengenal gadis di poster. Tapi orang-orang ini malah marah dan menyuruhnya pergi. Gi-chol datang dan langsung cepat-cepat untuk menyuruhnya segera keluar dari tempat ini. Yujin malah berlari ke atas. Gi-chol segera mengejarnya, mengaku dia adalah gurunya. Orang-orang berbadan besar ini sempat akan menghalanginya. Tapi melihat tampang dan badan Gi-chol yang besar, orang-orang ini ragu dan membiarkan mereka pergi. Yujin pun menceritakan usahanya mencari sahabatnya yang sudah seminggu nggak pulang-pulang. Dia sangat yakin Yuson bekerja paruh waktu di bar ini. Disinilah dia terakhir kali menghilang. Gi-chol menasihatinya. Kasus ini harus diselidiki oleh polisi. Dia tak boleh gegabah. Salah seorang gadis penghibur mau keluar. Yujin segera menanyakannya tentang sahabatnya. Apakah dia mengenalnya? Gadis ini menjawab dia tak yakin. Hanya ketua para gadis, Madam Isol yang tahu. Dan dia buru-buru pergi seperti menyembunyikan sesuatu. Malam pun tiba. Gi-chol mengantar Yujin pulang. Yujin bercerita, dia sudah melakukan segala cara, melapor ke wali kelas, ke polisi, tapi tak ada yang peduli tentang hilangnya sahabatnya. Gi-chol berjanji, dia akan membantu. Ada polisi kenalannya, dia akan bertanya tentang kasus ini. Yujin tak mau diantar sampai ke rumah. Dia minta diturunkan di tepi jalan saja. Ini sudah dekat dengan rumahnya. Tak lama setelah Yujin turun, ada sebuah mobil yang pelan-pelan berjalan mengikutinya. Dan benar saja, tiba-tiba keluar seorang pria yang langsung mengejar dan menyentrum Yujin. Untung HP Yujin ketinggalan di mobil.
Gichol pun memutar mobilnya. Ketika dia sampai, pria misterius ini langsung kabur, meninggalkan Eugene yang sedang pingsan. Saat di rumah sakit, Eugene sudah sadar. Ibunya juga sudah ada di sana. Ada 2 orang detektif dari kepolisian juga datang. Mereka akan menyelidiki kasus ini. Eugene segera bereaksi. Mungkin saja orang yang menyerangnya sama dengan orang yang menculik sahabatnya. Tapi 2 orang detektif ini tidak terlalu peduli. Terlihat dari gestur mereka yang ingin cepat-cepat pergi dan beralasan ada prosedur yang harus diselesaikan. Gichol pun protes kepada Dong-su. Kedua detektif tadi bawa alkohol dan mereka tidak serius. Padahal ini adalah kasus yang berbahaya. Dong-su menjawab, semua petugas sibuk ketika pemilu. Dia berjanji akan memaksa atasannya untuk menyelidiki ini. Dia menasihati pelatihnya agar jangan terlalu ikut campur urusan ini. Keesokan harinya, Gichol datang ke rumah neneknya Suyon. Gichol meminta tanda tangan nenek ini agar kasus Suyon yang hilang dapat diusut kembali. Si nenek sangat berterima kasih ada guru sebaik Gichol yang sangat peduli dengan mereka. Gichol datang ke kantor polisi, menemui Dong-su, menyerahkan surat pernyataan nenek Suyon agar kasus dibuka kembali. Tapi Dong-su mencoba membujuknya, jangan ikut campur. Itu membuat Gichol ngamuk, memarahi Dong-su untuk segera mengerjakannya. Dong-su yang lebih takut kepada Gichol mengiyakan. Gichol bahkan mengadu kepada bu guru BP. Sekolah harusnya membantu untuk kasus hilangnya Suyon, tapi dia malah dimarahi. Dia terlalu polos percaya begitu saja. Sudah jelas Suyon kabur, apalagi dia bekerja di bar. Semua orang tahu tempat itu seperti apa. Gichol berusaha membantah dan memberikan argumen. Si guru senior segera menarik Gichol dan menasihatinya agar dia fokus saja dengan tugasnya sebagai kepala kesiswaan. Siswi-siswi di sini memang bandel-bandel. Banyak yang pergi ke Seoul untuk audisi, tapi tak pernah kembali lagi. Eugene menemui Gichol dan memintanya untuk menemaninya menemui Madam Isol di bar Janus. Dia pasti tahu sesuatu. Polisi dan sekolah tidak bisa diharapkan. Gichol berusaha menolak. Mungkin dia tak bisa terlalu ikut campur. Eugene sedih. Dia mengira Pak Guru Gichol orang yang tulus untuk membantunya. Tapi dia sama saja dengan yang lain. Dan gadis ini pergi dengan sedih. Eugene yang sedang sedih didekati oleh guru Kim Ji-song. Guru ini sangat populer di kalangan para murid karena baik dan tampan. Sepertinya Eugene curhat semua kesulitan yang dialaminya kepada guru Ji-song. Dong-su yang mencoba membuka kasus Soyeon kembali ditelepon oleh atasannya, dimarahi dan dimaki-maki oleh detektif yang bernama Choi ini. Walau Dong-su berusaha menjelaskan, orang ini tak peduli. Gichol melihat Eugene sedang bersama guru populer Ji-song. Tak sengaja dia melihat siswi yang lagi merokok di dalam toilet. Dia memarahi para siswi ini. Gichol tak menemukan bukti para gadis ini merokok. Dia memeriksa kamar di toilet. Tak sengaja sebuah kaleng semprot pewangi jatuh. Ketika mau dipasangkan kembali, dia melihat ada sebuah kamera di sana. Tapi saat Gichol akan melaporkan apa yang ditemukannya, Gichol malah mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Karena dia telah melaporkan kasus Soyeon kembali ke polisi. Kepala sekolah beralasan, karena laporan itu akan merusak nama baik sekolah. Hanya karena seorang siswi yang kabur dari rumah. Itu bukan urusan sekolah. Kerjakan saja tugasnya. Karena itu, Gichol tidak jadi melaporkan kamera temuannya tadi. Setelah dari ruangan kepala sekolah, Gichol yang penasaran dengan kamera itu langsung mengeceknya di labor komputer. Dan ternyata orang yang memasang kamera itu adalah guru populer Kim Ji-song. Ji-song yang berada di ruangan guru, tiba-tiba dimintai tolong oleh salah satu guru untuk membantunya mengangkat barang-barang ke mobil. Dan tak lama setelah itu Gichol datang, berniat mencari Ji-song. Dia tak menemukannya. Gichol nekat membuka laptopnya Ji-song yang tak terkunci. Tak sengaja dia melihat percakapan Ji-song dan Eugene. Mereka ternyata berjanji untuk pulang bersama. Bukan hanya itu, dia juga melihat percakapan Ji-song dengan gadis yang hilang, Suyon. Gichol pun langsung menelpon Eugene untuk memberitahukan temuannya. Eugene yang kesal kepadanya tak mengangkat teleponnya. Mencoba menelpon Dong-su. Tapi Dong-su yang sedang dihajar Kapten Choi pun tak bisa mengangkat teleponnya. Akhirnya Eugene mengangkat teleponnya.
Gichol segera menceritakan semua temuannya, dari temuan di WC dan chat guru Jisong dengan Suyon. Yujin langsung pucat. Dia yang hanya berniat curhat ternyata malah bertemu penjahat. Dia diminta untuk mengirimkan lokasinya. Diam-diam Yujin mengirim pesan kepada Gichol dan membagikan lokasinya. Yujin mencoba bertanya tentang gantungan kunci mobil yang dipakai Jisong. Itu adalah milik Suyon. Apakah dia yang memberikan? Yujin agak kurang sabar dan terus menanyakan apa dia bertemu Suyon di hari dia menghilang. Barulah kelihatan belangnya orang ini. Dia marah dan memukul Yujin, membuatnya pingsan. Yujin terbangun. Dia sudah berada di rumahnya Jisong, dalam kondisi terikat dan mulutnya dibekap. Yujin melihat handphonenya Suyon ada di ruangan itu. Pria ini jelas psikopat. Dia memujuk Suyon dan meminta maaf. Barulah ia sadar, HP Suyon lupa dia singkirkan. Tak lama setelah itu, Gichol datang dan langsung mencoba masuk ke dalam. Apalagi dia melihat Yujin dalam keadaan terikat. Karena semuanya terkunci, Gichol dengan tangan besinya langsung menjebol pintu. Dengan ketakutan, Jisong ini mencoba menceritakan hal yang sebenarnya terjadi malam itu. Jadi, di malam itu dia memang benar-benar menjemput Suyon, yang meminta dijemput. Badannya penuh luka lebam. HP-nya selalu berbunyi di mobil, tapi Suyon tak mengangkatnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia diminta diturunkan di sebuah pom bensin. Dia beralasan akan dijemput oleh seseorang. Karena khawatir, tak lama setelah itu Jisong langsung kembali lagi untuk mencari Suyon. Namun hanya handphonenya saja yang dia temukan di kamar mandi. Gichol menyalahkannya, kenapa dia tak melaporkannya ke polisi. Jisong beralasan, dia guru baru di sekolah. Dia tak mau membuat kekacauan. Dia memohon jangan dilaporkan. Dia mengaku dia berbuat seperti ini karena dia mencintai Yujin. Gichol langsung emosi karena Yujin masih di bawah umur. Tak lama polisi datang menggedor rumah Jisong. Ternyata Yujin telah menelpon polisi membuat pengaduan. Jisong ditangkap dan ditahan. Yang menangani kasus ini ternyata adalah Kapten Choi. Gichol menceritakan semua kejadiannya. Tapi Kapten Choi ini malah emosi. Mereka akan mengurusnya dan menyuruh Gichol pulang saja. Gichol merasa detektif ini aneh. Dia mencium bau amis. Dongsu menemuinya di luar, melaporkan dia sudah memberikan surat itu. Kasus ini akan segera dibuka. Gichol menegaskan, dia sudah menyerahkan barang bukti HP Suyon, menyuruh Dongsu memperbaikinya, lalu periksa panggilan terakhirnya. Dongsu serba salah, dia telah ditekan atasannya. Sekarang Gichol pun mengancamnya. Detektif Choi ini telah bekerja sama dengan pengurus bar tempat Suyon bekerja. Dia melaporkan situasinya. Dia telah berhasil menghentikan kasus orang hilang itu. Tapi guru dari sekolahnya membawa bukti baru yang membuat dia kesulitan. Dan ternyata pemilik bar Janus yang sebenarnya adalah calon wali kota Kochun, Kim Gi-tae. Byung-du melaporkan kepada ketua Kim. Itu membuat orang ini ngamuk. Pengurus bar langsung ditekan untuk segera menyelesaikan kasus Suyon. Karena ketua Kim tak mau barnya sampai dikaitkan dengan hilangnya gadis ini. Apalagi dia sedang mencalonkan diri jadi wali kota. Para guru heboh. Berita tentang Jisong yang memasang kamera yang diduga juga terlibat atas hilangnya murid Suyon viral di medsos. Gichol sadar ini adalah ulah Yujin. Gichol dipanggil ke ruangan ketua yayasan Kim Gi-tae. Dia meminta maaf, mereka terpaksa memberhentikan Gichol. Dia memberikan gaji terakhir dan sejumlah pesangon. Dia merasa Gichol tidak cocok bekerja di sekolahnya. Gichol yang saat itu sedang kesal di PHK, tiba-tiba menerima telepon dari Dongsu bahwa polisi telah menemukan jasad Soyun, si gadis hilang. Yujin tiba-tiba datang ke TKP. Entah dari mana dia mendapatkan kabar itu. Gadis ini terlihat sangat shock menerima kenyataan sahabatnya meninggal dunia. Mereka pun pulang dari sana. Tak ada percakapan, yang ada hanya kesedihan yang mendalam. Dongsu yang berada di lokasi tak sengaja mendengar percakapan janggal dari para atasannya. Yujin dan Gichol langsung ke rumah sakit. Neneknya ternyata sudah masuk ke rumah sakit gara-gara shock mendengar kabar meninggalnya Suyon. Dongsu yang berada di kantor ternyata berniat untuk mencuri handphonenya Suyon yang berada di laci lemari Kapten Choi. Ternyata dia ketahuan dari CCTV. Barang bukti yang dijaga Kapten Choi malah hilang. Mereka berniat akan memberi pelajaran kepada Dongsu.
Sementara ketua Gim Gite menekan kepala polisi Kochun tentang kasus hilangnya dan ditemukannya mayat gadis SMA. Jangan sampai dikaitkan dengan barnya. Fake, pasti orang ini terlibat. Gite mengancam, dia yang memberinya jabatan. Jika dia jatuh, dia juga akan tamat. HP Suyon berhasil diperbaiki. Dongsu langsung menelpon Gichol. Orang yang terakhir ditelepon Suyon adalah bos Janus, Gua Buyungdo. Dan ada sebuah pesan SMS kepada Madam Isol. Saat Dongsu selesai menelpon, tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh Kapten Choi dan rekannya. Mereka mengambil kembali barang bukti HP. Gichol segera pergi dan langsung pamit kepada Yujin. Lalu pergi ke bar Janus punya ketua Gim. Salah satu anak buahnya melihat Gichol datang. Dia segera melapor kepada bosnya. HP Suyon yang sebagai barang bukti diserahkan kembali kepada Byungdo. Gichol kemudian mencoba menanyakan tentang Soyun kepada ketua cewek di bar yang bernama Isol ini. Dia memberitahu Suyon ditemukan sudah menjadi mayat. Dia memohon agar wanita ini memberitahukan semua yang dia tahu. Dan ternyata cerita yang sebenarnya adalah malam itu, saat Suyon yang sedang bekerja sebagai penyanyi, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari neneknya. Neneknya sakit, kondisinya tiba-tiba memburuk. Ketua Gim tak sengaja melihatnya menangis di toilet, tapi celakanya, Suyon malah meminta izin untuk pulang lebih cepat kepada Ketua Gim sebagai pemilik bar Janus. Dia mengaku sebagai siswi SMA Suhwa. Tentu Ketua Gim sangat kaget. Bagaimana bisa siswi sekolahnya bekerja di bar rahasianya? Bagaimana kalau dia bercerita ke orang-orang dia pemilik bar Janus? Citranya bisa rusak, apalagi dia calon wali kota. Tiba-tiba salah satu tamu VIP-nya, Ketua Gim, tertarik kepada Suyon, mengira dia wanita penghibur, dan menyeretnya ke kamar. Ketua Gim langsung memaki Byungdo. Bagaimana bisa siswi SMA Suhwa bekerja di sini? Apa dia tak menanyai latar belakangnya? Byungdo mengaku, almarhum orang tua si gadis berhutang kepada mereka. Dia pasti menutup mulutnya. Teriakan terdengar. Tamu VIP yang akan melampiaskan nafsunya kepada Suyon kesakitan. Dan gadis itu kabur setelah menyerangnya. Orang-orang ini kalut dan ribut. Byungdo segera menelpon Suyon. Dia akan memberitahu neneknya dan menagih hutangnya sekarang jika dia tak memberitahukan lokasinya. Isol mengaku orang yang terakhir melihat Suyon masih hidup adalah Gwa Byungdo. Byungdo dan anak buahnya masuk. Isol ketakutan dan pergi. Tanpa basa-basi, Gichol bertanya kepada Byungdo. Para gangster ini segera menyerang Gichol. Byungdo dan anak buahnya roboh mencium lantai. Gwa Byungdo terpaksa mengaku, tinju orang ini sangat keras. Dia tidak membunuhnya. Malam itu ketika dia datang ke pom bensin, seseorang telah menyekap Suyon di kamar mandi. Byungdo dengan jelas melihat pria berpakaian hitam menyekap mulut Suyon. Dia ingin marah, lalu ingin menyerang orang itu, tapi dia tak bisa. Identitas orang ini istimewa. Byungdo terpaksa menelpon ketua Gim. Ini tentang anaknya. Jisong ternyata anak ketua Gim Gite. Ketua Gim datang, melihat kelakuan bejat anaknya. Dia telah memperkosa Suyon. Gadis itu sepertinya sudah tak bernafas. Ketua Gim segera menghancurkan HP Suyon dan menghajar anaknya. Dia telah susah payah membesarkan anaknya, tapi kelakuannya bisa membuatnya jatuh miskin. Dan ternyata Suyon masih hidup. Dia merintih meminta tolong. Ketua Gim mengambil keputusan. Gadis ini harus dilenyapkan. Walau Suyon berjanji, dia tak akan beritahu siapa-siapa. Jisong menyaksikan ayahnya yang membunuh gadis yang diam-diam dicintainya. Yujin yang ke toilet rumah sakit disekap dan diculik oleh orang berpakaian hitam. Dongsu sadar dari pingsan, menelpon Gichol, memberitahu seseorang menyerangnya, dan mengambil HP bukti Suyon. Lalu memberitahu guru kesenian yang ditahan yang menyerang Yujin sudah dibebaskan. Yujin sadar dari pingsannya. Dia berada di ruangan yang aneh, penuh lukisan abstrak dan coret-coretan di dinding. Itu adalah guru Gim Jisong. Jisong berkata lembut bahwa Yujin telah salah paham tentang dirinya. Yujin yang sedang bersama Jisong kaget pintu itu digedor. Jisong segera membuatnya pingsan dan menyembunyikan Yujin.
Itu adalah ayahnya. Ketua Gim sudah tak tahan dengan kelakuan psikopat anaknya. Dia akan pergi ke Amerika besok. Dia akan mengurus kasusnya di sini sampai situasi tenang. Eugene sadar dan mendengarkan percakapan ayah dan anak ini. Dan disitulah Ketua Gim mengaku bahwa dia membunuh gadis yang bernama Suyon supaya anaknya bersih. Dia bisa menghancurkan karirnya. Eugene mendengar semua itu. Jisung masih berusaha membantah. Itu membuatnya dihajar oleh ayahnya. Dia mendengar suara di lemari. Saat akan mengeceknya, Ketua Gim ditelepon oleh timnya. Hasil pemilu akan segera keluar. Dia diminta datang ke kantor timnya. Sementara ibunya Eugene menelpon Gichol, memberitahu anaknya hilang dari rumah sakit setelah izin ke toilet. Gichol segera datang ke rumah Jisung. Untuk memeriksa, dia tak menemukan apa-apa. Rumah itu kosong. Dia memeriksa ruangan bawah, penuh lukisan. Ada plakat kecil yang bertuliskan alamat di sana. Dan setelah ayahnya pergi, Jisung ingin melampiaskan hasratnya kepada Eugene. Membuka lemari, dan dia diserang. Eugene mencari jalan keluar dari tempat itu. Semua pintu dikunci. Lalu dia bersembunyi di bawah meja, dan itu ketahuan oleh Jisung. Mengunci semua pintu, dan dia marah-marah. Kenapa Eugene kejam dan tak mengerti perasaannya? Dia tak akan bisa pergi kemanapun. Gichol sampai dan segera masuk ke rumah itu. Mendengar suara dari ruangan bawah. Pintu mulai digedor. Jisung pun mulai ketakutan. Gichol melihat kondisi Eugene yang penuh darah, lalu memberikan pertolongan pertama. Saat itulah dia diserang Jisung. Gichol sangat geram melihat orang gila ini dan menghajarnya tanpa ampun. Jisung sudah kalah meminta ampun. Dia meminta maaf. Dia akan menyerahkan diri ke polisi. Saat akan mengangkat Eugene, Gichol kembali diserang oleh Jisung. Kali ini tak ada ampun lagi. Gichol langsung melarikan Eugene ke rumah sakit. Dan kondisi Gichol pun tak terlalu bagus. Dia juga terluka. Dalam setengah sadar, Eugene memberitahu Gichol kalau yang membunuh Suyon adalah Ketua Gim. Dia merekam pengakuan Ketua Gim di HP-nya. Keputusan pemilihan wali kota diumumkan. Ketua Gim GT diumumkan sebagai pemenang pemilu. Gichol melihat berita kemenangan Ketua Gim GT. Ini tidak adil. Orang jahat seperti ini jadi pemimpin kota. Dia memutuskan akan melakukan sesuatu. Tak lama setelah itu, saat Ketua Gim pergi dari perayaan kemenangan pemilu, sebuah mobil tiba-tiba muncul dan menabrak mobilnya. Gichol datang dan mendatangi mobilnya. Orang ini memaki-maki. Dia akan mati sekarang. Berani menyerang seorang gubernur. Dan jawaban Gichol, puluhan mobil polisi datang. Ketua Gim sudah senang mengira petugas akan menangkap Gichol. Tapi dia salah. Barang bukti video sudah dikirim oleh Gichol kepada Dongsu. Besoknya press release media diumumkan. Wali kota terpilih kota Kochun ditangkap atas pembunuhan seorang murid SMA. Anaknya yang terlibat ikut ditangkap. Kepala polisi dan beberapa detektif yang menutupi kasus ini juga ditangkap. Gichol memutuskan meninggalkan kota Kochun. Dia diantar oleh Dongsu. Dia akan kembali ke Seoul dan akan melatih lagi. Skandal kecurangan asosiasi tinju juga telah terbongkar. Lisensi pelatih tinjunya kembali aktif. Eugene terbangun. Dia hanya melihat boneka yang ditinggalkan Pak Guru Gichol untuknya. Sampai kapanpun dia akan selalu mengenang Pak Guru berbadan besar yang baik hati. Dan film pun berakhir. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Jika terhibur dan suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.